Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran IPA SMP kelas 8. Bab pertama yang berjudul itu adalah gerak pada benda. Nah, berarti yang akan kita pelajari itu adalah pelajaran IPA dalam lingkup itu fisika. Kamu pasti sudah tahu dong bahwa ada 3 ruang lingkup mata pelajaran IPA, yaitu ada fisika, kimia, dan biologi. Yang kita pelajari hari ini itu adalah tentang fisika. Nah, tahukah kamu bahwa tidak semua benda yang bergerak itu dikatakan bergerak secara konsep fisika? Nah, mengapa dan bagaimana cara membedakannya? Silakan perhatikan video yang akan Ustazah berikan. Hal dan membedakan antara jarak dan perpindahan. Perhatikan mobil yang sedang melaju tersebut. Mobil tersebut dapat dikatakan sedang bergerak lurus. Nah, jadi arti gerak lurus adalah benda yang bergerak pada lintasan garis lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari bergerak. Misalnya, kita berjalan, menulis, kita belajar, atau bekerja. Semua aktivitas yang kita lakukan pasti bergerak. Namun, apakah arti gerak menurut fisika? Baik anak-anak, perhatikan gerak yang dilakukan. Apakah berlari menggunakan treadmill termasuk gerak menurut fisika? Atau orang yang berjalan menuju suatu tempat termasuk gerak menurut fisika? Jadi menurutmu, manakah yang merupakan arti gerak menurut fisika? Apakah orang yang berlari di atas treadmill atau orang yang berjalan menuju suatu tempat? Jadi anak-anak, berjalan merupakan contoh gerak dalam fisika karena terjadi perubahan posisi terhadap titik acuan. Sedangkan titik acuan adalah titik awal atau titik tempat pengamat. Jadi anak-anak, gerak juga dapat dikatakan bersifat relatif, tergantung pada titik acuannya. Jika titik acuannya adalah kursi, maka orang tersebut bergerak menjauhi kursi. Tetapi jika titik acuannya adalah mobil, maka orang tersebut bergerak mendekati mobil. Selain bersifat relatif, Oke, jadi kesimpulannya adalah benda dikatakan bergerak secara ilmu fisika jika mengalami perpindahan. Artinya, posisi awal tidak sama dengan posisi akhir. Nah, contoh nih, kamu melakukan sebuah gerak. Kamu dari kelas A. Nah, pergi menuju kelas B. Posisi awal kamu di kelas A dan posisi terakhir kamu adalah di kelas B. Berarti kamu melakukan gerak secara ilmu fisika. Poin yang B, jenis-jenis gerak berdasarkan lintasan. Lintasan itu adalah bentuk jalan atau bentuk gerak dari suatu benda. Yang pertama itu adalah gerak lurus. Sudah pasti, berarti lintasannya berbentuk garis lurus. Yang kedua, itu adalah gerak melingkar. Artinya, lintasannya berbentuk sebuah lingkaran. Yang ketiga, gerak parabola. Nah, berarti nanti bentuknya akan seperti parabola. Ingat dong bagaimana bentuk parabola rumah kamu. Terus yang terakhir itu adalah gerak tidak beraturan. Gerak tidak beraturan artinya dia tidak berbentuk garis lurus, tidak berbentuk melingkar, dan tidak juga berbentuk parabola. Poin yang C, besaran fisika. Nah, kamu masih ingat dong pelajaran kelas 7, di mana ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, di sini ada beberapa besaran yang ada pada besaran fisika, silakan kamu baca saja di sini. Terus ada yang mungkin baru kamu lihat itu kalau ada segitiga seperti ini itu dibaca delta, artinya selisih. Kalau seperti ini dibaca sigma, artinya jumlah. Terus di sini V0,
kecepatan atau kelajuan awal, ini VT, kecepatan atau kelajuan akhir, dan M di sini adalah massa. Nah, di sini coba kamu perhatikan kenapa ya di sini sama-sama dilambangkan dengan V kecil, tapi di sini kecepatan, di sini kelajuan. Karena kecepatan dan kelajuan secara ilmu fisika itu adalah berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada jarak dan perpindahan. Apa perbedaannya? Bahwa kalau jarak itu adalah semua jarak yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan yang dilambangkan dengan S itu adalah jarak dari posisi awal ke posisi akhir benda. Terus selanjutnya di sini ada ada sama-sama A kecil, tapi yang satu percepatan, yang satu pelambatan. Nah, ini perbedaannya itu adalah dari gerakannya. Kalau nanti gerakannya makin lama makin cepat, maka itu adalah percepatan. Kalau gerakannya makin lama makin lambat, itu namanya adalah perlambatan. Oke. Rumus fisika yang akan digunakan adalah rumus yang ini. Oke. Dimana di sini sigma F itu artinya adalah jumlah gaya. Jumlah gayanya itu berarti ada gaya 1 ditambah gaya 2 dan seterusnya. Atau F1 tambah F2. Nah, mengapa dibuat titik-titik? Itu berdasarkan ada berapa jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda. Kalau cuma 2, berarti F1 tambah F2 saja. Kalau ada 4, berarti F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4. Terus di sini ada rumus V sama dengan S per T, sehingga kalau dicari S berarti V dikali T. Kalau dicari T berarti S per V. Yang A itu adalah percepatan atau pelambatan, dan rumus delta V per delta T. Yang namanya delta berarti kan selisih, di mana yang akhir dikurang yang awal. Berarti kecepatan akhir kurang kecepatan awal per waktu akhir dikurang waktu awal. Oke, biar kita lebih paham, kita lihat contoh soal nomor 1. Sebuah balok ditarik oleh 3 gaya seperti gambar di bawah ini. Manakah yang memiliki resultan gaya terbesar? Kalau kamu perhatikan dari option A, B, C, D, sama-sama ada 3 buah gaya yang mempengaruhi satu buah balok. Nah, yang membedakannya tuh adalah besar dari gayanya dan arah dari gayanya yang kita bisa lihat dari tanda panah ini. Kalau tanda panahnya ke kiri, berarti nanti nilai F-nya itu bernilai negatif. Nah, kebalikannya, kalau F-nya itu ke arah kanan, maka nanti nilai F-nya itu bernilai positif. Ingat, tanda negatif dan positif hanya menunjukkan arah, bukan nilai seperti pelajaran matematika. Oke, lihat pembahasan yang akan saya tulis. Option A, sigma F sama dengan negatif 5, karena arahnya ke kiri, ditambah 10 ditambah 15, berarti hasilnya negatif 5 ditambah 10 tambah 15, 25, ditambah, berarti negatif 5 tambah 25, berarti 20 Newton. Yang B, sigma F sama dengan negatif 5 dikurang 10 ditambah 15. Sama dengan negatif 15 ditambah 15 berarti 0. Option C, sigma F sama dengan negatif 5 dikurang 15 ditambah 15. Berarti negatif 5 kurang 15 berarti negatif 20 ditambah 15 sama dengan negatif 5 Newton. Option D, sigma F sama dengan 10 tambah 5 ditambah 15. Karena ke arah kanan semua ya, berarti sama dengan
30